Halo dokter. Halo Joan, Sore. salam kenal. Oke, mungkin kita mulai kali ya. Halo teman-teman semua yang udah datang. Terima kasih udah datang. Hari ini kita mau ngebahas tentang vaksin ya dok. Nah mungkin untuk kita, mungkin kalau kalian anak FKH mungkin udah awam gitu ya, awam banget sama vaksin. Kayak itu udah suatu hal yang umum banget. Cuman masih banyak juga orang di luar sana yang belum ngeh sama vaksin gitu. Bahkan teman deketku yang bukan anak FKH, dia punya anjing dok. Terus waktu itu aku tanya kayak, ini anjingnya udah divaksin belum? Terus dia kayak, belum gitu. Terus kan aku kayak, yang bener aja gitu, belum divaksin. Terus dia kayak, oh yang nggak tahu, kayak anjingnya kan nggak kemana-mana, jadi mungkin nggak perlu divaksin kan, nggak ketemu anjing lain gitu. Padahal kan walaupun kayak gitu kan tetap penting ya dok untuk ngevaksinasi hewan peliharaan kita. Nah mungkin untuk pembahasan hari ini kita mulai penjelasan dokter, apa sih vaksin itu? Oke, ya terima kasih buat Joan, ya buat semuanya. Halo, selamat sore, saya Dokter Adis. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol ya Joan ya tentang vaksin. Tadi Joan nanya apa sih vaksin itu gitu. Vaksin itu tuh zat senyawa yang disuntikin. Nah, isinya tuh macam-macam. Jadi ada yang diisi virus, bakteri, bahkan mikroorganisme yang lain. Nah, fungsinya itu untuk menggertak sistem pertahanan tubuh dengan memasukkan antigen ke dalamnya. Gitu. Nah, terus kalau vaksin tuh kayak ada macam-macam juga gitu ya dok. Setauku kayak mungkin ada yang dimatikan, ada yang dilemahkan gitu ya dok. Ada macam-macam. Dimatikan, kill, namanya vaksin kill, ada yang vaksin live. Nah, itu tergantung. Jadi penyebabnya yang dibawa apa aja gitu. Jadi kalau misalnya vaksin kill berarti yang dimasukkan itu adalah virus yang sudah dimatikan. Hmm. Jadi hanya dari virusnya yang dimasukkan. Jadi hanya sebagai sistem reminder kayak pengingat gitu masuk ke dalam si tubuh hewannya. Jadi nanti hewannya membentuk antibodi buat mengingat pernah ada antigen itu datang, nanti pada saat dia tiba-tiba terserang penyakit yang sama itu dengan siap udah ada antigen yang udah kebentuk, antibodi yang udah kebentuk. Hmm. Mungkin itu Gitu. udah langsung menjawab ini ya, poin selanjutnya itu kayak kenapa harus divaksin. Macam-macam lah kenapa harus divaksin, kan kita punya hewan peliharaan kan tanggung jawab ya jawabannya. Nggak cuman kasih makan terus tinggalin sayang-sayang gitu. Kalau berani memiliki hewan peliharaan berarti kita harus bisa gitu memenuhi 5 kebebasannya mereka, 5 freedomnya mereka. Kan salah satunya juga adalah menjaga kesehatannya mereka kan dengan manajemen kesehatan seperti pemberian obat cacing, obat kutu, dan yang paling penting juga adalah vaksinasi gitu. Terus mungkin untuk menjawab itu tuh kasus temenku yang dia bilang anjingnya nggak ketemu anjing lain kok, anjingnya nggak keluar rumah kok, jadi buat apa divaksin? Itu gimana tuh dok? Macam-macam ya. Kalau misalnya temannya Joan nih sebagai pembawa kan juga bisa. Jadi temennya Joan jalan ketemu anjing liar, terus nggak sengaja elus-elus, kasih makan, terus terdapat apa? Ada kontak kan dengan anjing tersebut, ternyata anjing tersebut adalah carrier, pembawa penyakit, terus kita bawa ke anjing kita, takutnya malah karena anjing kita nggak ada perlindungan, anjing kita malah sakit nanti. Iya, jadi kan kayak banyak ya dari mana-mana kayak ada tetap ada resiko itu. Tuh ya, Dok. Kita, tapi kalau misalnya ini kan kita musim penghujan tuh, anjing kita memang nggak keluar, tapi dia di kebun. Itu Hmm. kan bisa dapat dari luar juga, dari aliran air, dia nginjek gitu kan. Takutnya di sana juga ada bekas untuk defekasinya anjing yang tertular, dia licking-licking paunya, kan jadi nyebabin penularan juga kena ke dia. Hmm. Kasian. Jadi kita sebagai pet owner ya harus aware lah dengan hal yang seperti itu. Terus kan dari tadi kita ngomongin anjing nih, Dok. Nah, selain anjing, hewan peliharaan apa sih yang harus divaksin? Kayak apa? Kelinci gitu, kalau kita punya hamster gitu juga harus divaksin. Kalau dari saya sih ya, hewan-hewan yang kontak dengan manusia itu rata-rata kesehatannya pasti dijaga.
Salah satu dengan menjaga kesehatannya dengan pemberian vaksinasi. Seperti pada hewan peliharaan kan itu ada anjing, kucing, itu kita udah tahu tuh vaksin-vaksin apa aja dan kenapa mereka harus divaksin. Terus juga hewan-hewan eksotik sih nggak terlalu ya, nggak terlalu soalnya di Indonesia juga masih belum ada vaksin khususnya setahu saya. Kelinci itu ada vaksinnya, udah di luar daerah Inggris, Eropa, tapi di Indonesia itu belum ada. Oh. Hmm, Mitosis RMD kalau nggak saya salah baca di situ. Terus kemudian juga kuda itu harus divaksin. Monyet, itu ada ya orang yang melihara monyet, padahal kan itu bukan hewan peliharaan. Tapi kalau misalnya ada yang dikarantina atau apa itu mereka pasti akan memberikan vaksinasi. Yang paling penting biasanya rabies. Hmm. Rabi. Nah, kalau misalnya vaksin ini kan kayak berkala gitu ya dok, kayak per tahun gitu. Nah, tapi awalnya bisa dimulai dari usia berapa sih? Kalau mungkin anjing kucing gitu ya umumnya. Yang paling sering jadi hewan peliharaan kita kan itu adalah anjing kucing ya. Itu dimulai dari sekitar umur 6 minggu sampai 8 minggu. Oh Itu masih. gitu, masih muda ya. Hitungannya kalau bulanan ya 1,5 bulan sampai 2 bulan lah. Kenapa? Kenapa coba Joan? Kenapa jadi umur 6 minggu, 8 minggu? Karena dia udah sapi, ya udah nggak asi. Ya, betul. Karena kalau selama dia masih dapat ASI dari induknya, kan itu akan ada maternal antibody ya, yang diturunkan dari induknya. Dan itu lama-kelamaan akan mulai menghilang di sekitar umur 5-6 minggu. Makanya itu dia harus diberikan vaksin buat membantu perlindungan tubuhnya ke depannya gitu. Terus kalau untuk vaksin itu emang berkala gitu kan ya dok? Jadi emang harus terus di booster kan ya? Di booster. Kalau untuk yang di Indonesia, di negara kita untuk pengulangan, iya, pemboosteran itu sampai 4, 5 bulan, 5, 6 bulan itu udah jadi annual year, sudah jadi tahunan. Tergantung dia mulai vaksinnya kapan. Kan itu Oh, akan berpengaruh tuh. Tiba-tiba dia datang umur 1 tahun, ya berarti dia hanya dapat yang annual year. Jadi tiap tahun aja, tahun depan lagi, next-nya seperti itu. oh, ha. Terus dok saya pernah dengar juga kalau misalnya anjingnya semakin tua, rentang diulangnya semakin jauh itu benar nggak dok? Jadi kayak misalnya setahun terus nanti udah tua jadi 2 tahun gitu. Kalau tua sih yang termasuk umur tua untuk anjing sama kucing itu beda ya. Kalau anjing itu dia bisa dimulai dari umur 10 tahun itu udah bisa di off gitu vaksinnya. Jadi kenapa jadi di Mm-mm. Jadi kenapa jadi di off itu sih karena dia udah tua ya, udah geriatrik itu biasanya udah ada penyakit ikutan di belakangnya. Jadi kita kan membutuhkan tubuh yang sehat tuh untuk membentuk si antibodi di dalam tubuh hewan itu. Jadi kalau misalnya udah ada penyakit di belakangnya itu takutnya antibodi yang terbentuk itu tidak maksimal lagi. Terus mereka kan juga sudah terbentuk secara alamiah gitu untuk kekebalan tubuhnya kalau udah di atas 10 tahun gitu. Jadi tidak begitu memerlukan lagi, tidak begitu disarankan lagi. Itu baik untuk anjing dan kucing ya dok di atas 10 tahun. Jadi rata-rata seperti itu. Hmm. Nah, tadi kan dokter ada bilang harus sehat ya kalau misalnya buat divaksin. Nah, berarti syarat-syarat anjing atau kucing itu boleh divaksin itu emang harus sehat ya dok? Sehat itu nomor satu. Jadi syarat-syarat untuk hewan yang bisa divaksin itu selain sehat, dia juga harus cukup umur, ya kan? Cukup umur, terus sehat, tidak ada keluhan lain. Jadi makan minumnya bagus, pup pipisnya bagus. Dia bukan termasuk lagi hewan yang baru datang gitu, baru diadop. Jadi dia udah ngelewatin masa adaptasi seenggaknya 7 hari sampai 14 hari. Dia sudah adaptasi. Terus dia juga nggak ada kutu. Dicek tuh kutunya. Terus dia juga udah dilakukan pemberian obat cacing buat Hmm. mengurangi resiko. Ternyata dia ada helminthiasis gitu. Oh.
Terus kalau misalnya ini dok, waktu itu kan saya punya anjing. Nah, tapi anjing saya tuh kayak Hmm. stres tuh. Nah, jadi waktu Hmm. awal-awal divaksin, dia stres. Terus kan diukur kan suhunya. Nah, suhunya tuh tinggi banget. Terus dokternya bilang kayak kita tunggu dulu sebentar, tunggu dia lebih tenang baru divaksin gitu. Nah, itu kenapa sih dok? Ya, itu kan masing-masing hewan kan punya habit sendiri ya. Dia kayak datang ke klinik, dia takut, detak jantungnya langsung tinggi, hormon kortisolnya naik, semuanya stres, ngebuat dia demam. Terus juga dibawa misalnya naik motor, naik mobil bak terbuka, itu suhunya tinggi. Jadi kita seimbangkan dulu tuh suhu tubuhnya. Jadi bisa kita coba diamkan dulu, tenangin dia dulu di klinik, di apa di ruangan gitu di poli yang AC-nya cukup dingin gitu. Jadi buat membantu menurunkan suhu si hewan tersebut. Nanti 10 sampai 15 menit kemudian coba diukur lagi apakah sudah ada penurunan atau belum. Kalau dilihat dari kondisi umum, anjingnya atau kucingnya udah terlihat lebih calm, lebih soft, lebih udah baik lah gitu. Nah, itu ternyata suhunya masih tinggi, berarti takutnya ada problem di kucing atau anjing tersebut. Itu lebih baik untuk vaksinasinya ditunda saja. Jadi sebenarnya suhu tinggi ini bukan ngefek ke vaksinnya, tapi lebih ke kayak kita mau tahu dia sebenarnya lagi sakit enggak gitu ya dok? Ya, buat mengetahui kondisinya dalam kondisi fit, sehat enggak nih pada saat divaksin. Oh, Kita kan harus keseluruhan, nggak bisa langsung main vaksin aja karena vaksin itu kan kita memasukkan virus yang sudah dilemahkan tuh. Kalau kondisi hewan tersebut nggak sehat, takutnya malah bikin ngedrop hewan itu.